Adat pesan syarak, syarak pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sepupu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, menurut kepada sejarah, seperti yang ditulis dalam buku The World Book Encyclopedia tahun 1984, volume 14, halaman 237, menyebutkan penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru, semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang Romawi mempersembahkan hari ini, 1 Januari, kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan atau waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus itu sendiri, yaitu dewa yang memiliki 2 wajah, sebuah wajah menghadap ke masa depan dan satu lagi menghadap ke masa lalu. Hal ini selaras dengan catatan Encarta Referensi Library Premium 2005, yaitu orang yang pertama membuat penanggalan kalender Masehi adalah seorang kaisar Romawi, Gaius Julius Caesar. Itu dibuat pada tahun 450 sebelum Masehi, jika menggunakan standar tahun yang dihitung mundur dari kelahiran Yesus. Namun, dalam perkembangannya, ada seorang pendeta Kristen bernama Dionysius yang kemudian memanfaatkan penemuan kalender Julius Caesar untuk diadopsi sebagai penanggalan yang didasarkan pada tahun kelahiran Yesus Kristus. Itulah sebabnya penanggalan tahun setelah kelahiran Yesus disebut Masehi dan masa sebelum kelahirannya disebut tahun sebelum Masehi. Nah sahabat, karena ini adalah pembahasan yang sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat menyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe. Buat kamu yang belum subscribe, bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, merujuk kepada filsafat adat kita yang menjunjung tinggi kekuatan agama, maka jelas perayaan tahun baru merupakan sesuatu yang terlarang. Banyak dalil mengharamkan perayaan ini, diantaranya 1. Turut merayakan tahun baru sama dengan meniru kebiasaan mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Yang kedua, mengikuti hari raya mereka termasuk loyalitas dan merupakan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah melarang kita untuk menjadikan mereka kekasih, memberikan loyalitas, dan merupakan cinta kasih kepada mereka. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman-teman setia. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yang ketiga, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan perkara dunia dan hiburan semata. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan 2 hari raya, yaitu hari raya Nairus dan Mihrajan. Lalu Nabi bersabda, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya, yang kalian jadikan sebagai waktu bermain-main. Padahal Allah telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Dan yang keempat, Allah berfirman menceritakan keadaan ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah, yaitu dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan Az-Zur. Sebagian ulama mentafsirkan kata Az-Zur pada ayat tersebut adalah hari raya orang-orang kafir. Itu artinya berlaku sebaliknya, bahwa orang-orang Islam yang ikut melibatkan dirinya dalam perayaan hari raya orang-orang kafir adalah bukan orang-orang yang baik. Dan kemudian sahabat, dalil-dalil pendukung dari dalil-dalil di atas adalah
Yang pertama, hadis tentang azan, seperti diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu ketika Nabi tidak menyetujui pendapat sebagian sahabat bahwa ketika masuk waktu sholat ditiup trompet, karena itu adalah perbuatan orang Yahudi. Lalu ada yang mengusulkan dengan membunyikan lonceng. Nabi pun tidak setuju, karena itu perbuatan orang Nasrani. Dan sebagai kelanjutannya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa disyariatkannya azan untuk menandai masuknya waktu sholat. Maka dari hadis tersebut dapat dipahami keharaman trompet dan lonceng dalam Islam. Sedangkan dalam perayaan tahun baru tidak lepas dari trompet, kemudian kembang api yang merupakan dari kebiasaan orang-orang Majusi. Dalil pendukung lainnya adalah larangan percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dalil-dalil tentang hal ini cukup banyak, mulai dari perintah agar menjaga pandangan dan larangan mendekati perbuatan zina. Dan sahabat, mana mungkin pandangan bisa terjaga bila di perayaan tahun baru banyak hal-hal yang menggoda mata. Bagaimana pula bisa menghindari perbuatan mendekati zina, seperti zina mata, zina tangan, dan lain-lainnya, jika di perayaan tahun baru saling berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Nah sahabat, pembelahan yang sering muncul dari kaum muslimin yang ikut merayakan tahun baru adalah bahwa mereka hanya ikut merayakan saja, tapi tidak meyakini keyakinan orang non-muslim yang merayakan. Jadi menurut mereka itu wajar-wajar saja dan gak ada salahnya. Tapi sahabat, kami rasa dalil-dalil di atas sudah cukup jelas bahwa apapun alasannya seorang muslim tidak boleh merayakan tahun baru. Dan mungkin alasan yang paling tegas dalam hal ini adalah dalil Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, lebih-lebih ayat yang ketiga, yaitu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara perayaan tahun baru dalam histori sejarah bermula dari perayaan kelahiran Dewa Janus yang merupakan putra dari pernikahan Apollo dan Zeus dalam kepercayaan Romawi kuno. Lalu, pantaskah kita orang awak yang teguh menjunjung Islam merayakan kelahiran anak dari Tuhan sesembahan mereka selain dari Allah? Dan pantaskah kita mengucapkan selamat atas peringatan kelahiran sesembahan mereka yang telah menyekutukan Allah tersebut? Dan juga, tidak ada bedanya ketika budaya tahun baru ini diadopsi oleh umat Kristiani. Bukankah mereka juga meyakini bahwa Masehi adalah sebagai tahun kelahiran Yesus Kristus, yang mereka anggap sebagai putra dari Allah? Dan sahabat, biarlah keyakinan mereka, budaya, dan hari raya mereka jadi bagian agama mereka, tanpa kita usik dan kita ganggu, selama mereka tidak mengangkat senjata atau memerangi kita. Tapi jangan sampai kita ikut meramaikan dengan ikut merayakan apalagi memberi ucapan selamat. Dan ini bukanlah bentuk intoleransi. Karena dengan tidak mengganggu mereka menjalani keyakinan mereka, itu sudah bentuk toleransi dan kemuliaan ajaran agama kita. Tetaplah kita berdampingan dengan baik bersama mereka tanpa harus mengikuti budaya mereka. Biarkan agama mereka untuk mereka dan agama kita untuk kita. Lalu dengan tetap membentengi diri kita dengan ilmu-ilmu agama agar kita selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.